Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini kita akan mempelajari matematika pengantar untuk mempelajari aplikasi hukum Newton. Oke, yang pertama di sini kita gambar sebuah segitiga. Oke, di mana sisinya kita buat ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Kemudian kita buat sudut alfa. Untuk sisi B itu kita katakan di depan sudut. Karena di sini sudutnya sudut alfa, berarti sisi B ini berfungsi sebagai depan sudut. Kemudian untuk sisi A itu berfungsi sebagai samping sudut. Kemudian sisi C berfungsi sebagai sisi miring. Seperti yang kita ketahui bahwa sin alfa itu sama dengan depan per miring. Kemudian cos alfa samping per miring. Dan selanjutnya adalah tan alfa depan per samping. Oke, ini kita kasih kotak. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk sin alfa tadi, dia rumusnya adalah depan per miring. Nah, kalau kita lihat untuk di depan sudut itu adalah sisi B. Kemudian untuk sisi miring adalah sisi C. Jadi kalau kita gantikan sin B itu sama dengan B per C. Kalau misalnya B yang ditanya, berarti tinggal kita kalikan silang B sama dengan C sin alfa. Oke, ini kita buat kotak. Kemudian untuk cos alfa itu sama dengan samping per miring, di mana samping sudutnya adalah sisi A. Oke, kemudian miringnya adalah sisi C. Kalau kita ganti berarti cos alfa sama dengan A per C. Kalau A yang ditanya berarti A sama dengan C cos alfa. Oke, ini kita buat kotak. Nah, selanjutnya untuk tangin alfa itu sama dengan depan per samping. Jadi kalau kita lihat depan sudut itu adalah sisi B. Kemudian sampingnya adalah sisi A. Berarti tan alfa itu sama dengan B per A. Persamaan B itu sama dengan C sin alfa. Sementara untuk persamaan A sama dengan C cos alfa. Jadi kalau kita gantikan berarti menjadi tan alfa sama dengan C sin alfa. Oke, yang ini per C cos alfa. Kemudian kalau kita perhatikan di atas dengan di bawah ada sama-sama C. Kalau kita bagi berarti A habis. Berarti tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Oke, ini kita kasih kotak. Kemudian kita akan mempelajari tentang sudut istimewa. Jadi sudut istimewa di sini saya buat tabel. Oke, tabel yang kita lihat di sini di kolom pertama ada sudut, kemudian sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Kembali kita ke sudut. Nah, sudut yang pertama di sini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebenarnya sudut istimewa itu tidak hanya sampai di 90 derajat saja. Oke, kalau kita buat lingkaran, oke, sudutnya itu sebesar 360 derajat. Jarak dari 0 sampai 30 itu 30. Berarti nanti 90 ini kita tambahkan menjadi 30. Sudut selanjutnya adalah 120 derajat. Oke, begitu juga dengan jarak dari 30 sampai dengan 45 derajat, jaraknya 15. Berarti 120 tadi ditambah 15, berarti 135 derajat. Oke. Nah, tapi di sini saya menjelaskan hanya pada sampai sudut 90 derajat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sinus 0 derajat hasilnya adalah 0. Sinus 30 derajat hasilnya adalah setengah. Sinus 45 derajat hasilnya setengah akar 2. Sinus 60 derajat hasilnya setengah akar 3. Dan sinus 90 derajat hasilnya 1. Nah, kemudian untuk cos alfa, ya, alfanya ini kita ganti jadi sudutnya langsung. Berarti cos 0 derajat itu sama dengan 1. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos 60 derajat hasilnya setengah. Dan cos 90 derajat hasilnya 0. Oke.
Kemudian kita akan memperhatikan untuk tan alfa. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa tan alfa itu sama dengan sin per cos. Nah, misalnya kalau kita buat tan 0 derajat, berarti kita buat sinus 0 derajat per cos 0 derajat. Oke, kalau kita masukkan untuk sin 0 derajat, itu hasilnya adalah 0. Oke, kemudian cos 0 derajat hasilnya adalah 1. Berarti 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Berarti bisa kita buat bahwa tan 0 derajat itu sama dengan 0. Oke, makanya kita buat di sini tan 0 derajat itu sama dengan 0. Kemudian kalau kita lihat untuk tan 30 derajat hasilnya sepertiga akar 3. Oke, kalau kita buat dengan cara yang seperti ini, bisa kita lihat di sini tan 30 derajat itu sama dengan sinus 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat. Oke, karena tangen itu tadi adalah sin per cos. Kemudian kalau kita masukkan nilainya untuk sin 30 derajat adalah setengah di sini. Kemudian cos 30 derajat hasilnya adalah setengah akar 3. Oke. Nah, jadi kalau kita bagi di sini setengah dibagi setengah berarti hasilnya 1. Berarti tan 30 derajat itu sama dengan 1 per akar 3. Oke. Kemudian ini kita rasionalkan yang 1 per akar 3 ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 1 per akar 3 itu sama dengan 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3 berarti hasilnya adalah akar 3. Terus akar 3 dikali akar 3 berarti hasilnya adalah akar 9. Nah, berarti kalau kita buat akar 3 per akar 9 itu hasilnya adalah 3. Oke, jadi kalau kita buat ini sama saja seperti 1 per akar 3 itu sama dengan 1 per 3 dikali dengan akar 3. Karena sebenarnya di sini adalah 1. Oke, nah berarti tan 30 derajat itu sama dengan 1 per akar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Makanya di sini tan 30 derajat hasilnya sepertiga akar 3. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian sudut yang sering muncul selain sudut istimewa itu ada 30 derajat dan 53 derajat. Oke. Jadi kalau kita lihat nilai dari sinus 37 derajat itu sama dengan 3 per 5 atau sama dengan 0,6. Seperti yang kita ketahui bahwa sin alfa itu sama dengan depan per miring. Oke, jadi depannya itu berarti nilainya 3, miringnya 5. Jadi kalau kita gambar segitiga, oke. Nah, di sini sudut yang 37 derajat, kemudian berarti di sini posisinya sebagai samping, sisi yang di sini berfungsi sebagai depan sudut dan yang di sini kemudian sebagai miring. Nah, jadi kalau kita perhatikan sinus 37 derajat itu sama dengan 3 per 5. Oke, sin tadi itu depan per miring, berarti di depan sudut nilainya adalah 3. Oke. Kemudian miringnya itu nilainya adalah 5. Untuk mengetahui berapa sisi di samping ini berarti kita gunakan Pitagoras. Nah, tentunya rumus Pitagoras sudah kita ketahui bahwa rumus Pitagoras itu sama dengan samping kuadrat, oke, sama dengan miring kuadrat dikurang dengan depan kuadrat. Nah, jadi kalau kita perhatikan samping kuadrat itu sama dengan kita masukkan nilai miringnya. Miringnya nilainya 5, berarti 5 kuadrat dikurang dengan depannya nilainya 3, berarti 3 kuadrat. Biar hilang pangkat samping kuadrat ini, ya, berarti sisi kanannya harus kita buat sebagai akar. Berarti kita buat samping sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Oke. Jadi kalau kita kuadratkan hasilnya adalah akar 25. Oke. Karena 5 kuadrat hasilnya 25 dan 3 kuadrat hasilnya 9. Berarti 25 dikurang 9 itu hasilnya adalah 16.
16. Berarti samping itu sama dengan akar 16. Jadi akar 16 itu hasilnya adalah 4. Sisi samping yang di sini nilainya adalah 4. Oke. Bisa kita ketahui untuk nilai cos 37 derajat karena cos itu sama dengan samping per miring. Berarti sampingnya nilainya 4, miringnya 5. Cos 37 derajat itu sama dengan 4 per 5 atau sama dengan 0,8. Kemudian kalau kita perhatikan tangen alfa atau tangen 37 derajat itu sama dengan depan per samping. Berarti depannya adalah 3, sampingnya 4. Berarti tan 37 derajat itu sama dengan 3 per 4 atau sama dengan 0,75. Oke, di sini kita kasih kotak. Nah, kemudian selain dari 37 derajat tadi ada yang 53 derajat. Oke, di sini kita buat untuk sin 53 derajat itu sama dengan 4 per 5 atau sama dengan 0,8. Nah, seperti yang tadi kita buat bahwa sin alfa itu sama dengan depan per miring. Kalau kita gambar segitiganya, oke, sudutnya di sini kita buat 53 derajat, berarti di sini berfungsi sebagai samping sudut, oke, depan sudut dan sisi miring. Jadi karena sinus 53 derajat hasilnya 4 per 5, berarti depannya nilainya 4, miringnya nilainya 5. Berarti kita buat di sini depan nilainya 4 dan miringnya nilainya 5. Oke, nah, jadi untuk mengetahui sisi sampingnya ini berarti kita gunakan Pythagoras seperti yang tadi. Rumus Pythagoras adalah samping kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang dengan depan kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya berarti samping kuadrat itu sama dengan miringnya nilainya 5. Berarti 5 kuadrat dikurang dengan depannya nilainya 4. Berarti 4 kuadrat. Oke, nah, jadi kalau kita hilangkan kuadratnya ini, berarti sisi kanan ini harus kita buat sebagai akar. Berarti samping sama dengan akar 5 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat. Kalau kita kuadratkan, berarti hasilnya 5 kuadrat 25 dan 4 kuadrat hasilnya 16. Oke, jadi kalau kita kurangkan 25 dikurang 16 itu hasilnya adalah akar 9, di mana nilai dari akar 9 itu sama dengan 3. Berarti sampingnya ini nilainya 3. Oke, nah, seperti yang tadi kita buat caranya untuk cos alfa atau cos 53 derajat itu sama dengan samping per miring. Berarti sampingnya adalah 3, miringnya 5. Berarti cos 53 derajat sama dengan 3 per 5 atau sama dengan 0,6. Oke, kemudian untuk tan 53 derajat, oke, karena tan itu depan per samping, berarti nilainya 4 per 3. Ya, tan 53 derajat itu sama dengan 4 per 3 atau 1,33. Oke, ini kita kasih kotak. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal ini saya batasi untuk menentukan komponen-komponen dari vektor gaya seperti itu. Oke, misalnya di sini contohnya kita buat gaya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Ini kita gambar sebuah lantai, kemudian di atas lantai kita taruh sebuah balok. Oke, nah, di mana balok ini kita tarik dengan gaya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X, berarti dia miring. Oke, nah, ini adalah sebuah gaya. Oke, kemudian katanya membentuk sudut terhadap sumbu X, berarti sumbu X itu sumbu horizontal. Oke, sejajar dengan lantai. Berarti di sini, oke, di mana sudutnya di sini dibuat 30 derajat. Kalau kita perhatikan gaya ini ya bisa kita buat komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat komponennya ada Fx, oke, kemudian ada Fy. Selanjutnya kita akan mengeluarkan komponen-komponen gaya ini dan
vektor gaya ini. Oke, jadi kalau kita gambar berarti seperti ini. Ini sebuah gaya dorong. Oke, kemudian di sini sebagai komponen vektor x, oke, yang kita simbolkan dengan fx, dan di sini kita buat sebagai fy, di mana fy-nya ini sebenarnya sama dengan yang ini. Nah, cuma kita geser aja ke sini. Jadi dia membentuk segitiga. Dan sudutnya kita buat 30 derajat. Posisi sudutnya berarti di sini. Oke, jadi kalau gambarnya sudah seperti ini persis sama dengan yang kita pelajari tadi. Nah, jadi kita masukkan untuk sin 30 derajat itu sama dengan depan per miring. Berarti depannya di sini adalah fy. Oke, miringnya adalah f. Berarti kita gunakan sin 30 derajat itu sama dengan fy per f. Kalau misalnya fy yang ditanya, berarti kita tinggal kalikan silang, berarti fy sama dengan f dikali sin 30. Oke, jadi ini kita kasih kotak. Nah, kemudian di sini kita buat nilainya, fy-nya sebesar f sin 30. Kemudian kita buat untuk cos 30 derajat. Jadi cos 30 derajat itu sama dengan samping per miring. Oke, sampingnya berarti fx, oke, miringnya adalah f. Nah, jadi cos 30 derajat itu sama dengan fx per f. Jadi kalau misalnya fx yang ditanya, berarti kita kalikan silang, fx sama dengan f cos 30 derajat. Oke, jadi ini kita kasih kotak dan kita masukkan nilainya ke sini. Oke, paham ya? Nah, berarti bisa kita buat bahwa untuk fx nilainya itu sama dengan f cos 30 derajat, dan untuk fy di sini nilainya f sin 30 derajat. Jadi kalau kita pahami untuk menarik balok ini, oke, dengan membentuk sudut 30 derajat, yang berfungsi untuk menggeser balok ini hanyalah fx-nya saja yang berumus f cos 30 derajat. Nah, ini persamaan yang kita temukan apabila gayanya ini membentuk sudut terhadap sumbu X. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya gayanya ini membentuk sudut terhadap sumbu Y? Ya, tentunya persamaannya nanti akan berbeda. Oke, ini akan kita bahas untuk contoh soal selanjutnya. Oke, nah di sini ada contoh soal di mana tadi gayanya membentuk sudut 30 derajat. Ini terhadap sumbu Y. Oke, nah jadi di sini kita gambar sebuah lantai sama seperti yang tadi. Kita taruh sebuah balok dan kita tarik dengan gaya dorong sebesar F. Oke, kemudian di sini katanya membentuk sudut terhadap sumbu Y. Nah, jadi sumbu Y di sini, oke, sudutnya di sini 30 derajat. Oke. Nah, jadi karena gaya ini adalah sebuah vektor, berarti kita harus menggambar komponen vektornya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti di sini ada fx, oke, dan di sini ada fy. Nah, seperti yang tadi caranya kita buat, kita keluarkan gambar vektor ini. Oke, jadi di sini ada gaya dorong, kemudian di sini ada gaya fy. Oke, dan di sini tentunya ada gaya fx, di mana fx-nya ini, oke, kita geser ke atas. Jadi dia nanti akan membentuk segitiga. Oke, sudutnya adalah di sini. Nah, oke, nah, berarti kalau di sini sudutnya, ya, untuk yang berfungsi di depan sudut itu adalah fx. Nah, kalau untuk di sampingnya itu berarti adalah fy, dan kemudian gaya dorongnya itu berfungsi tetap sebagai sisi miring. Oke, nah, jadi kalau kita buat untuk sinus 30 derajat seperti yang tadi depan per miring, nah, depannya adalah fx dan miringnya adalah f. Berarti kita buat sin 30 derajat itu sama dengan fx per f. Jadi kalau misalnya fx yang ditanya, kita kalikan silang, hasilnya fx sama dengan f sin 30.
Ini kita kasih kotak dan kita masukkan di sini nilainya F sin 30. Kemudian untuk selanjutnya kita buat cos 30 derajat itu sama dengan samping per miring. Oke, sampingnya berarti adalah FY di sini. Oke. Miringnya adalah F. Berarti kalau FY yang ditanya, berarti kita buat di sini FY sama dengan F cos 30. Oke, jadi ini kita kasih kotak dan kemudian kita masukkan nilai FY-nya sama dengan F cos 30 derajat seperti